Hamas itu betul-betul kelompok teror. Jadi pasti mereka akan berusaha menutupi jangan sampai ini terungkap bahwa Hamas itu dirasakan sebagai teroris juga buat rakyatnya sendiri. Data dari Human Rights Watch, Amnesty International, lalu kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mereka mendokumentasikan pelanggaran atas HAM terhadap penduduk Gaza. Hamas secara rutin melanggar hak asasi manusia warga Gaza, eksekusi, penyiksaan di saat penahanan, penindasan terhadap perbedaan pendapat, dan membahayakan warga sipil. Karena mereka menjadikan rumah sakit, sekolah, rumah ibadah itu sebagai gudang senjata. Perlawanan terhadap Hamas yang dipimpin oleh Ashraf Al-Mansi. Ada lagi yang namanya Hossam Al-Astal di daerah Gaza juga memimpin pasukan rakyat anti Hamas. Salam God Lovers dan sahabat-sahabat Diaspora TV. Senang sekali saya Evangelis Erwan Nainggolan kembali menyapa Anda dalam ruang dialog iman, akal sehat, dan keberanian untuk melihat fakta secara lebih utuh. God Lovers, selama ini konflik Timur Tengah sering tampil di media sosial dalam bentuk potongan-potongan video pendek yang emosional. Timeline kita dipenuhi kemarahan, tangisan, ledakan, dan narasi yang sangat hitam putih. Akibatnya, banyak orang akhirnya melihat konflik ini hanya dari satu sisi saja. Tetapi beberapa waktu terakhir muncul sesuatu yang cukup mengejutkan dunia internasional. Mulai muncul suara-suara dari warga Gaza sendiri yang berani berbicara. Ada yang mempertanyakan kepemimpinan kelompok bersenjata di sana. Ada yang merasa rakyat sipil justru menjadi korban berkepanjangan. Dan ada juga laporan tentang upaya membawa persoalan ini ke jalur hukum internasional. Pertanyaannya, mengapa suara warga Gaza sendiri jarang terdengar? Mengapa konflik internal Palestina hampir tidak pernah dibahas di Indonesia? Apakah media sosial sedang membentuk opini kita secara sepihak? Dan bagaimana orang percaya harus melihat semua ini dengan hati yang jernih dan adil? God Lovers, hari ini kita tidak datang untuk membenci bangsa tertentu, tidak juga untuk memprovokasi permusuhan. Kita datang untuk belajar melihat lebih dalam, karena kebenaran tidak boleh dibangun hanya dari emosi, tetapi juga dari fakta dan hati nurani. Telah hadir bersama kita seorang pengamat Timur Tengah, mantan wartawati, hamba Tuhan, dan pemilik channel YouTube Fakta Israel, Ibu Monique Rickers. Hai Bu Monique. Shalom Pak. Salam Bu. Terima kasih Bu Monique sudah hadir bersama kita. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berdialog dengan Ibu Monique untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan mengenai situasi yang terjadi saat ini di Timur Tengah. Berkati Ibu Monique sebagai narasumber, berikan hikmat sehingga boleh memberikan pencerahan-pencerahan. Berkati hamba sebagai host dan berkati semua kru TV Diaspora. Berkati semua pemirsa yang menikmati menonton program ini agar boleh menerima, mendapatkan pencerahan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, jangan lupa tuliskan di kolom komentar Anda menyaksikan Diaspora TV dari kota dan negara mana. Dan jika tayangan seperti ini memberkati dan membuka wawasan Anda,
silakan like, komen, dan share. Supaya semakin banyak orang belajar melihat dengan lebih bijaksana. Baik Bu Monik, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Bu Monik, dunia internasional baru-baru ini dikejutkan oleh laporan bahwa ada warga Gaza yang mulai menggugat para pemimpin Hamas di jalur hukum internasional. Mengapa berita sebesar ini justru hampir tidak terdengar di media sosial Indonesia, Bu? Ya, karena ini merupakan sebuah bukti bahwa Hamas itu betul-betul kelompok teror. Jadi ya pasti mereka akan berusaha menutupi jangan sampai ini terungkap. Kebenaran bahwa Hamas itu dirasakan sebagai teroris juga buat rakyatnya sendiri, bukan hanya buat Israel. Makanya warga Gaza ini yang tentu kita tidak tahu ya namanya siapa, tapi ia kehilangan anak, istri, dan keluarganya akibat konflik bersenjata yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Melalui pengacaranya memasukkan nama 16 pemimpin Hamas dan juga komandan yang dianggap bertanggung jawab atas kematian istri, anak, dan keluarganya. Yang disebabkan konflik itu? Iya, yang disebabkan karena serangan yang dilakukan sebagai dampak dari perbuatan Hamas, maka Israel menyerang gitu ya. Ada 40 halaman pengajuan resmi yang disampaikan ke International Criminal Court. Jadi resmi sudah disampaikan per 15 Mei 2026 ini. Penting buat Bapak Ibu ketahui, di sini dikatakan pengajuan tersebut mencakup kejahatan perang. Apa saja kejahatan perang itu? Memanfaatkan keberadaan warga sipil. Tameng manusia jadinya diakui oleh orang Gaza ini. Gaza sendiri, Iya. Atau orang-orang yang dilindungi lainnya sebagai perisai manusia. Lalu Hamas menyerang warga sipil dengan sengaja. Nah, ini Hamas justru menyerang warga sipil. Iya. Atau dengan sengaja mengerahkan serangan terhadap objek sipil. Jadi misalnya harusnya itu adalah gudang senjata misalnya dikamuflasekan menjadi tempat warga sipil. TK misalnya, sekolah. Nah, kemudian juga dikatakan mereka dengan sengaja menyebabkan penderitaan, penghancuran, pengambil alihan harta benda, dan juga menyerang objek yang dilindungi. Nah, yang ini belum pernah kita tahu adalah merekrut atau mendaftarkan anak-anak. Maksudnya anak-anak di usia berapa yang direkrut itu, Bu? Kira-kira? Biasanya kalau standar PBB anak di bawah usia 18 tahun itu kategori masih anak. Iya. Ada negara yang menetapkan 21 tahun. Gitu ya. Jadi antara 18 sampai 21 tahun, tapi di bawah itu kalau direkrut itu berarti masih anak. Nah, kemudian ada juga menjatuhkan hukuman atau mengeksekusi. Tapi tanpa proses pengadilan. Yang dieksekusi siapa? Mungkin warga Gaza yang anti Hamas. Jadi ini sesuatu yang penting dan juga tentu saja kita tahu kalau bagian yang saya pernah saksikan sendiri videonya adalah orang-orang yang dianggap tidak setia pada Hamas itu mereka memang disiksa. Ada video bukti penyiksaannya. Jadi mereka akan ditahan berjam-jam, diikat gitu ya. Dalam keadaan terikat dan juga kadang-kadang bagian tubuh tertentu itu dipatahkan. Tapi nggak dirawat abis itu gitu. Jadi memang penderitaannya luar biasa. Bahkan ada juga yang pernah dibuang dari gedung, dari tempat tinggi, dijatuhkan dengan sengaja. Meninggal dong pada saat dijatuhkan. Kebanyakan itu hanya hukuman yang berupa menjadikan orang itu cacat. Jadi kekerasan atau aniaya itu dimaksudkan bukan untuk membunuh, tapi karena dia cacat, jadi dia akan ingat terus gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran buat orang-orang Gaza yang lain, intimidasi secara tidak langsung. Bagi yang lain. Itu yang terjadi. Selama ini publik selalu mendapat kesan bahwa
seluruh rakyat Gaza sepenuhnya mendukung Hamas. Tetapi sekarang mulai muncul suara-suara warga Gaza sendiri yang justru mengkritik kepemimpinan mereka. Iya. Apakah ini tanda bahwa ada realitas lain yang selama ini tersembunyi, Bu? Iya, contoh yang terjadi adalah perlawanan terhadap Hamas yang dipimpin oleh Ashraf Al-Mansi. Oke. Nah, dia memimpin sebuah kelompok Iya. atau bisa dibilang karena ada senjata juga maka disebutnya kelompok bersenjata atau milisi. Iya. Ini di daerah Gaza, kota Gaza, Iya. karena itu jalur Gaza ya. Iya. Nama kotanya baru kota Gaza. Kota Gaza. Nah, di jalur Gaza tapi dia ambilnya di Gazanya, di kota Gazanya. Iya. Di bagian Lahia nama tempatnya. Nah, dia berhasil menguasai daerah ini menjadi otonominya dia, seperti itu kurang lebih ya. Iya, iya. Menjadi daerah kekuasaannya. Iya. Jadi warga Gaza yang tidak setuju dengan Hamas itu bergabung dengan Al-Mansi ini. Iya, iya. Jadi beberapa sudah mulai bergabung bersama dia. Dan juga mungkin orang-orang sakit hati yang diperlakukan, dianiaya oleh Hamas di Gaza. Mereka berpindah, bergabung dengan Al-Mansi ini. Nah, apa yang diberikan oleh Al-Mansi? Dia memberikan pertama perlindungan keamanan. Iya. Dan yang kedua, bisa juga dia ngasih bantuan makanan. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Karena bantuan kemanusiaan yang dikasih oleh Israel, negara-negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu harusnya diberikan secara gratis kepada warga Gaza. Iya. Tapi yang terjadi diambil oleh Hamas dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang kedua diambil untuk kelompoknya sendiri. Kelompoknya sendiri. Nah, karena itu Al-Mansi membuat strategi, ikut saya kasih kamu makanan. Jadi nggak usah beli dan bukan anggota Hamas gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini salah satu. Ada lagi yang namanya Hossam. Dia juga ini di daerah Gaza juga. Hossam ini juga memimpin pasukan rakyat anti Hamas. Hossam Al-Astal dia namanya. Baru-baru ini Hossam bagi-bagi permen. Karena apa? Karena pemimpin Hamas di Gaza namanya Al-Haddad, Is al-Din Al-Haddad itu berhasil dieliminasi oleh Israel. Nah, sebagai rasa sukacita dia bagi-bagi permen. Itu tradisi orang Palestina. Jadi kalau ada perayaan karena musuhnya tewas, musuhnya tereliminasi oleh pihak lawan, mereka bagi-bagi makanan manis. Manis ya, sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis, permen, ada juga baklava gitu ya, itu dibagi-bagi di jalan. Nah, jadi ada dua kelompok ini yang sejauh ini ada di sana. Dan yang menarik si Hossam ini waktu bagi-bagi permen dia juga bilang, ayo yang masih Hamas gabung, serahkan senjata. Dan ada ya? Sejauh ini sepertinya dia masih eksis, berarti masih ada yang mendukung dia. Iya. Karena kalau warga Gaza tidak suka, pasti udah habis. Iya, betul. Pasti sudah terbunuh. Nah, puji Tuhan, ini dia masih eksis gitu ya. Berarti masih ada yang mendukung dia. Di media sosial Indonesia, narasi yang muncul biasanya sangat hitam putih. Palestina selalu benar, Israel selalu salah. Mengapa konflik internal sesama warga Palestina sendiri jarang sekali dibahas secara terbuka? Konflik internal antara Palestina sendiri itu ada dua macam. Pertama, antara Fatah dengan Hamas. Fatah berkuasa di mana? Di Yudea dan Samaria. Jaraknya jadinya jauh dengan Gaza. Sementara Hamas adanya di jalur Gaza. Jalur Gaza ada kotanya yang paling penting, Gaza City, kota Gaza. Lalu ada Khan Yunis, Hossam yang tadi saya katakan, Hossam Al-Astal itu di Khan Yunis. Sementara Azar Al-Mansi itu di Bet Lahia dan Jabalia itu di Gaza Utara. Nah, yang sisanya Rafah. Rafah ini juga di selatan. Itu juga penting. Nah, antara sesama Palestina tentu
orang Indonesia nggak tertarik, Pak. Oh, Mereka tertarik kalau ada Israelnya. Israelnya. Komponen Israel itu harus ada dulu. Oh, itu Gitu. sebabnya makanya ini tidak diangkat. Makanya tidak berita diangkat ini. karena ya yang berantem sesama Arab gitu jadi, ya. Yang berantem sesama Palestina, apalagi sesama Palestina. Ya. Nah, sekarang ada satu komponen tambahan ya, Iya. selain Fatah versus Hamas, ada lagi sesama warga Gaza sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dijadikan berita, Iya. bagus sekali, Iya, positif. betul. Ya, karena akhirnya kita tahu, oh ternyata Hamas nggak dominan. Iya. Bukan dominan lagi, paling Iya, tidak iya. di Gaza. Iya. Bu Monik, kenapa menurut Anda suara warga Gaza sendiri sering kalah keras dibanding narasi para aktivis, influencer, atau media internasional? Padahal mereka yang mengalami langsung kehidupan di sana. Suara warga Gaza itu kan hanya bisa muncul kalau ada jurnalis yang memberitakan. Nah, jurnalis di Gaza Iya. ini pasti under Hamas. I see. Karena Hamas adalah Pemda di Gaza. Jadi yang memberikan kartu pers kepada jurnalis ya dari Departemen Komunikasi Hamas kan. I see. Jadi ya susah. Iya. Dan memang sebelum kejadian 7 Oktober saja itu sudah ada represif, tindakan-tindakan yang bentuknya udah aniaya terhadap orang-orang yang memberitakan tentang Hamas. Iya. Anti Hamas itu pasti dilawan dengan kekerasan. Jadi banyak yang takut ya pastinya. Iya. Dan orang Gaza yang berhasil keluar dari Gaza itu umumnya tidak mau kembali lagi. Ke Gaza lagi. Kembali ke Gaza nggak mau. Pernah ada satu kasus, dia udah berhasil ceritanya keluar ya, tinggalnya di Eropa, dan dia masuk lagi nih ke Gaza. Nggak bisa keluar, Pak. Oh. Gitu, nggak bisa keluar. Iya, represif betul ya. Iya, jadi dia nggak bisa pulang. Kembali ke keluarganya yang sudah ada di Eropa. Jadi ceritanya dia mungkin rindu kampung, dia mau pulang. Tapi akhirnya nggak bisa balik. Bisa keluar lagi karena dari memang Gaza. Untuk keluar dari perbatasannya Gaza sebelum 7 Oktober ya, itu harus ada izin pertama dari Hamas sebagai Pemdanya Gaza. Yang kedua, karena dia mau masuk entah itu ke Yudea dan Samaria tepi barat harus ada izin dari Fatah. I see. Tapi kalau dia mau lewatnya Israel berarti harus ada izin dari Israel. Jadi ada 3 jalur yang harus dimintai izin untuk keluar dari Gaza. Nah, jadi susah banget. Nah, sekarang orang-orang yang suara dari Gaza, suara yang sesungguhnya bisa jadi memang tidak muncul. Tapi puji Tuhan sekarang berkat internet. Dan internetnya kan disediakan oleh Israel sebelumnya ya. Kan mereka telekomunikasi, jalur komunikasinya semuanya dari Israel. Makanya bisa. Gitu ya. Meskipun memang agak sulit juga karena ketika mereka muncul di kamera gitu ya, muncul di media sosial, berarti mereka bisa di-tracking. Bisa ditelusuri ini siapa orangnya. Jadi Bapak Ibu harus ketahui juga jalur Gaza itu kecil. Luasnya hanya 10 km kali 40 km. Gitu. Jadi kecil. Untuk kabur mungkin tempatnya terbatas. Kita juga melihat video-video warga Gaza yang marah karena merasa dijadikan korban perang berkepanjangan. Ada yang menyalahkan Israel, tetapi ada juga yang mulai menyalahkan kelompok bersenjata di dalam Gaza. Seberapa nyata fenomena ini di lapangan, Bu? Ya, pada tahun lalu Mei 2025 ini sempat terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran menentang Hamas. Jadi mereka demo gitu ya, turun ke jalan dan menuliskan kata-kata yang misalnya Hamas tidak mewakili kami. Yang sudah jelas menolak Hamas gitu ya. Jadi ini adalah suara keberanian, suatu bentuk
Ungkapan lah ya. bahwa ya kami udah capek gitu Iya, loh. iya, iya. Kami dieksploitasi. Mhm, Nah, mhm. yang bagusnya adalah mereka berani turun. Iya, iya, Dan iya. mereka tidak pakai topeng, tidak pakai penutup I wajah. see. Iya, iya. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu lihat, Mhm. semua teroris Hamas pasti pakai Pasti pakai topeng. masker, Masker pasti itu ya. tutup wajah. Iya, iya. Artinya apa? Mereka tidak mau terdeteksi mereka Mhm. itu siapa. Iya, iya, Gitu ya, iya. baik oleh warga Gaza sendiri maupun oleh Israel. Al Jazeera dan beberapa media Arab pernah menayangkan momen warga Gaza berteriak frustasi di rumah sakit dan tempat pengungsian. Mengapa potongan-potongan seperti ini jarang viral di Indonesia, Bu? Nggak viral karena yang dijual kan semua kebencian I see. terhadap Israel, propaganda terhadap Israel. Jadi ketika ruang redaksi sudah dipenuhi juga oleh mereka yang bekerja di belakang layar dengan kebencian, ya apalah jadinya berita Iya, iya, tersebut. Pasti isinya adalah propaganda demi propaganda. Iya, iya, Nah, iya. sayangnya itu juga yang ditonton oleh banyak orang. Iya, iya. Termasuk kita loh, orang Kristen. Mhm. Jangan salah Bapak Ibu, kalau udah jelas beritanya, Iya. dari judul kan kita bisa lihat ya. Betul. Judulnya aja udah sensasional. Mhm. Judulnya sudah provokatif, ya Iya, jangan iya. diklik lah. Iya, iya, Ini iya. kebanyakan klik. Karena judul yang Namanya, provokatif. iya, itu memang sengaja clickbait namanya. Nah, saran saya, Mhm. jangan diklik supaya tidak datang lagi berita itu gitu loh. Iya, iya, Karena iya. sekali kita mengklik berita propaganda, Bapak Ibu Datang akan lagi. dibanjiri dengan berita sejenis. Iya, iya. Itulah yang dinamakan algoritma. Hmm. Jadi sekali muncul, misalnya ketik Monique Rakers, Mhm. maka yang akan muncul Monique lagi, Monique lagi. Nah, Iya, sama juga. Kalau Bapak Ibu senengnya teror, Hamas, Bapak Iya. ketik Hamas, yang akan muncul di timeline kita ya Hamas, Hamas terus. terus. Iya, Karena iya, iya. itulah media massa Mhm. nggak mau lah Iya, yang iya. berita-berita positif. Mhm. Karena mereka maunya apa? Semua yang diklik oleh orang Indonesia sukanya berita sensasional. Semua sukanya berita kekerasan. Kekerasan, propaganda. Suka nggak suka, orang Indonesia Iya, kita iya. harus akui. Tingkat literasi kita sangat minim, Iya, Pak. iya. Minat bacanya juga rendah. Iya, itu. Jadi apa Iya, yang mau iya. diharapkan? Tapi Iya. ya kita umat Kristen berbeda sedikit lah Iya, ya. iya, iya. Supaya apa? Supaya kita juga ini gini loh, masukin sampah yang keluar Keluar juga sampah. Iya. Bapak Ibu masukin pikiran Bapak Ibu dengan berita hoax. Mhm. Bapak Ibu kehilangan Iya, damai iya. sejahtera. Buat Iya, iya. apa? Betul. Gitu ya. Nah, itu tadi. Kalau di Indonesia sayangnya banyak sekali berita yang memang mengikuti kemauan pasar. Iya, iya, Nah, iya. pasarnya siapa? Ya kita. Iya, Bapak iya. Ibu. Berarti kita harus punya kekuatan untuk apa? Mhm. Untuk menentukan bahwa kita nggak mau berita sampah. Iya, betul, betul. Gitu. Nontonlah Iya, Diaspora TV gitu ya. Iya, iya, iya. Karena Diaspora TV tidak akan pernah memberikan berita hoax. Iya, nggak akan produksi Nggak ada kan sampah. produksi Itu sampah. aja, betul. Betul. Ada laporan dari organisasi HAM internasional bahwa warga Gaza yang mengkritik kelompok bersenjata bisa mengalami intimidasi. Iya. Mengapa fakta seperti ini sering tenggelam dalam opini publik global, Bu? Iya, nah ini memang menarik ya Bapak Ibu semua. Dari pelanggaran yang dicatat, pelanggaran hak asasi manusia Iya. dan kejahatan perang ya yang dilakukan oleh dalam hal ini Hamas, Iya. maka dikatakan data dari Human Rights Watch, Amnesty International, lalu kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Iya. maka mereka mendokumentasikan pelanggaran atas HAM, pelanggaran HAM jadinya, Iya. terhadap penduduk Gaza. Dikatakan di sini Hamas secara rutin melanggar hak asasi manusia Iya. warga Gaza. Ya, eksekusi yang pertama yang ditinjau adalah eksekusi tadi. Iya. Karena apa? Mereka punya unit keamanan namanya unit ZAM. Iya.
SAHM. Iya. Unit SAM ini melakukan eksekusi di depan umum terhadap warga sipil Gaza yang dituduh sebagai pro-Israel. Kalau kita bicara tentang Lebanon, Hezbollah, Hezbollah punya unit 121. 121 ya. Ya, nah ini unitnya namanya SAM, SAHM, beda lagi. Iya, Jadi unit yang bagian eksekutor. Nah ini jelas pelanggaran karena tidak ada proses pengadilan, tidak ada proses sidang. Jadi orang main tembak aja dieksekusi. Dan ini sama di Iran juga terjadi demikian. Lalu ada penyiksaan di saat penahanan. Nah ini tidak boleh karena ada aturan bahwa ketika orang ditahan itu tidak boleh disiksa. Betul. Tidak boleh ada penyiksaan termasuk di Indonesia loh. Bukan hanya di negara-negara Arab. Betul. Lalu ada penindasan terhadap perbedaan pendapat. Apa bentuknya? Mereka dilarang bersuara, tidak ada kebebasan berekspresi. Lalu yang jelas juga ada yang tadi perisai manusia dan membahayakan warga sipil. Karena apa? Karena mereka menjadikan rumah sakit, sekolah, rumah ibadah itu sebagai gudang senjata. Jadi kalau ditargetkan oleh Israel, maka yang kena adalah harusnya yang tidak boleh diserang. Tapi gimana nggak diserang kalau di situ ditemukan gudang senjata gitu ya. Dan yang jelas semua Bapak Ibu ini tindakan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warganya sendiri. Nah sementara kalau tindakan Hamas yang dilakukan terhadap Israel maka kita akan menemukan penyanderaan. Ya 7 Oktober 253 orang disandra. Orang dibunuh 1.200 orang lebih dibunuh. Belum yang terluka dan menjadi cacat. Ini semua ini pelanggaran kemanusiaan. Betul. Gitu ya. Jadi aksi kemanusiaan jangan lupa korban dalam hal ini juga Israel gitu ya. Nah kita juga harus Indonesia harus mikirin juga gitu loh, jangan hanya melihat kasihan ya warga Gaza diserang. Nah, warga Israel nggak salah apa-apa diserang juga. Ada data dari organisasi HAM sendiri yang melihat bahwa Hamas juga melanggar hak asasi manusia terhadap warga sipil Gaza. Bu Monik, banyak orang Indonesia tidak sadar bahwa di Palestina sendiri ada konflik politik internal yang cukup keras antara kelompok-kelompok berbeda. Sebenarnya seberapa dalam perpecahan internal itu? Iya, Fatah dan Hamas sekali lagi ini dua partai politik. Tapi partai politiknya sama-sama punya kelompok teror. Kelompok senjata. Iya, kelompok bersenjata teror yang meneror orang Israel, warga negara Israel, orang Yahudi. Fatah punya Brigade Al-Aqsa. Kalau Hamas punya Al-Qassam, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dua ini kan musuhan nih. Ketika Hamas menang pemilu di Gaza, Fatah yang tadinya berkuasa didepak. Dengan cara kekerasan. Ada 155 orang tewas. Karena pasca pemilu doang itu. Iya. Karena Hamasnya menang pemilu ya, Fatahnya kalah. Nah, karena persaingan politik juga makanya Perdana Menteri Palestina waktu dia berkunjung ke Gaza tahun 2018, apa yang terjadi? Mobilnya dibom. Sebegitu musuhannya. Mobilnya dibom, pengawalnya terluka, nggak membunuh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh. Itu saya ingat betul karena saya sendiri kaget, kok bisa sesama Palestina bunuh-bunuhan? Gitu ya. Nah jadi makanya Mahmud Abbas tidak pernah mengunjungi Gaza sampai hari ini. Coba Bapak Ibu cek, pernah nggak Mahmud Abbas datang ke Gaza? Pasti nggak ada. Nggak ada beritanya. Lebih sering dia mungkin ke Amerika daripada ke Gaza. Nah itu udah jelas banget. Nah Cina berusaha mendamaikan nih tahun lalu ya. Antara Fatah dan Hamas ini. Berhasil nggak? Enggak. Enggak juga ya. Nggak berhasil gitu. Sampai sekarang meski Hamas sudah kehilangan kendali
di Gaza, Iya. dia belum juga bersatu. Iya, Ya, iya. dia pengen sih punya kesatuan sekarang dengan Iya. Fatah. Fatah. Fatahnya nggak mau, gengsi dong. Lah kamu kan udah kalah, Oh, iya. dikalahkan sama Israel. Kok sekarang baru mendadak kamu tiba-tiba mau baik sama saya? Istilahnya gitu. Iya. Warga Gaza terjebak di tengah. Mereka menderita karena perang, tetapi juga takut berbicara terhadap kelompok bersenjata di wilayah mereka sendiri. Bagaimana Anda melihat posisi rakyat sipil biasa di tengah situasi ini, Bu? Rakyat sipil jelas pasti yang paling menderita. Menderita ya, terdampak. Pasti yang paling menderita. Iya. Mau rakyat sipil di Israel atau rakyat sipil di Gaza. Iya. Karena itulah memang saya, warga sipil juga ya, selalu berharap memang kalau bisa memang warga sipil ini tidak jadi korban. Iya. Tapi masalahnya gini Pak, ketika serangan teror terjadi, Hamas menyerang Israel, Jihad Islam menyerang Israel pada 7 Oktober. Warga sipilnya juga ikut serta. Iya. Gitu, jadi kan bingung, ini warga sipil harus dilindungi atau dia kadang-kadang teroris, kadang-kadang jadi warga sipil. Iya kan? Susah dong ngebedainnya. Karena ketika mereka datang dari Gaza ke Israel, mereka pakai pakaian sipil. Ya, mereka tidak bawa senjata gitu ya. Mereka ya hanya menculik aja. Orangnya diculik sampai di Gaza, baru dia kasih ke Hamas. Dapat imbalan. Misalnya $10.000. Iya. Dolar Amerika loh. Nah ini kalau kita mau bilang ini warga sipil, salah juga kan Pak? Iya. Kenapa salah Bapak Ibu? Ya ini dia berarti kaki tangan Hamas. Iya. Karena dia ikut serta dalam kegiatan teror. Dan Iya. ini terjadi banyak. I see. Nah teman saya ada satu orang ya namanya Amit. Dia datang ke Gaza sebagai pasukan cadangan. Dan ketika dia berada di sana, dia berinteraksi di awal-awal perang, ya Oktober 2023 sampai 2024, dia bisa mengatakan bahwa warga sipil Gaza itu semuanya Hamas. Paling tidak yang ia temukan. I see. Jadi susah Pak. Susah membedakannya. Susah membedakan. Iya. Orang baik menurut saya definisinya juga jelas ya. Orang yang menolak kekerasan dan teror. Ya kalau kamu bantuin Hamas ya kamu nggak baik dong. Iya. Iya kan? Iya betul. Baik Bu, dalam hukum internasional penggunaan wilayah sipil untuk aktivitas militer sering menjadi isu besar. Mengapa jika fasilitas publik dipakai untuk kepentingan perang, justru rakyat sipil yang akhirnya paling menderita? Kalau dalam konteks perang, Bu. Israel dalam hal ini ketika dia menyerang Gaza, dia nggak boleh menyerang sekolah, nggak boleh menyerang rumah sakit, dia nggak boleh menyerang rumah ibadah. Tapi semuanya dipakai oleh Hamas sebagai tempat untuk simpan senjata, tempat untuk simpan peluncur rudal dan sebagainya. Jadi bahkan, itu dijadikan tameng ya? Dijadikan tameng. Bahkan di rumah sakit Indonesia di Gaza itu ditemukan terowongan di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah bukan hanya ditemukan terowongan. Terowongan berarti ini dibangun dengan sengaja ya. Kan kita nggak bisa bilang, saya nggak tahu loh kok di bawah rumah sakit saya ada terowongan. Kan nggak mungkin, pasti pada saat menggali pasti tahu. Nah di bawah terowongan rumah sakit itu juga nyambung ke rumah komandan Hamas. Namanya Ahmed Gandur. Sekitar 200 meter. 200 meter itu panjang loh. Iya. Ya. Nah di situ ternyata ditemukan 5 mayat Sandra. Di bawah terowongan rumah sakit Indonesia yang terhubung dengan rumah komandan Hamas ini. I see. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Tidak mudah untuk tidak menargetkan rumah sakit, ya, terus sekolah, masjid.
gereja. Iya. Karena gereja yang ada di Gaza, gereja tua yang Iya. harusnya dilindungi, Iya. itu temboknya nempel dengan tempat yang dipakai Hamas. Oh. Gitu. Jadi memang agak susah, tapi Susah gerejanya ya. baik-baik saja ya Bapak Ibu. Jangan menganggap gerejanya hancur, enggak. Iya. Gerejanya ada, gereja Ortodoks Yunani. Nah, jadi itulah susahnya membedakan antara warga sipil dan aset teroris. Abu-abu semua. Iya. Gitu. Baik, Bu Monik, menurut Anda mengapa banyak media sosial lebih suka mengangkat konten emosional daripada pembahasan yang lebih lengkap dan seimbang tentang konflik ini? Emosi kan bisa dipermainkan memang ya. Emosi itu membuat kita merasa dekat dengan apa yang kita lihat. Makanya gampang sekali orang Indonesia itu dikorek kebenciannya terhadap Israel dengan cara apa? Menampilkan korban-korban yang dianggap ini loh korban dari agresi Israel. Padahal ada yang namanya pembohongan publik dengan sengaja. Karena apa? Karena mereka bikin video seakan-akan ini serangan Israel. Padahal tidak. Itu adalah rekaan. I see. Kalau di dunia film ada Hollywood gitu ya, ada Bollywood. Nah, ini Pallywood. Palestina bikin produksi film yang menjatuhkan Israel. Lagi sholat di masjid, terus tentara orang Palestinanya pakai baju seperti tentara IDF. Orang lagi sholat diusir misalnya, ditembak-tembakin. Padahal itu tidak ada. Tidak ada sebenarnya. Nah, itu kan bahaya banget. Oh iya, bahaya. Ada boneka dari Cina. Iya. Boneka dari Cina dijual, bonekanya itu seperti hidup memang. Dan dibilang inilah bayi-bayi yang ditewaskan. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Menyesatkan. Menyesatkan. Tidak terjadi demikian, tapi dibikin seolah-olah seperti itu. Itulah yang dinamakan Pallywood. Gitu. Ada satu akun khusus di media sosial yang mengupload video-video kebohongannya Palestina. I see. Yang lucu ya, saya pernah lihat satu video. Jadi orangnya pakai jilbab, berdarah ceritanya ya, karena apa luka begitu ya, luka-luka. Jadi dia katanya korban Israel, dia pakai jilbab, terus kasah untuk menutup luka itu, perbannya, itu ditaruhnya di atas jilbab. Maksud saya gini, kalau kita luka beneran, kita harus buka dulu jilbab kita, ya Bapak Ibu, kita harus buka dulu jilbab kita, baru perbannya ditempel dong. Karena apa? Karena yang berdarah kan kulit kita. Iya, betul. Ini enggak, tapi ada obat merahnya gitu loh. Jadi ini gimana ceritanya ya? Ya itu contoh. Iya. Atau bapak menangisi anaknya. Nah dia bilang anak saya jadi korban di reruntuhan rumah. Tapi tanpa dia sadar, karena dia nggak bisa lihat anaknya bikin apa, dia lagi ngomong-ngomong sambil nangis-nangis, anaknya garuk-garuk. Nah anaknya nggak mati berarti kan? Iya. Nah itu loh. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita mau mencari kebenaran. Tapi yang disodorkan adalah semua drama yang mengorek, mengusik emosi kita. Nah emosi ada dua. Kita jadi baik atau kita jadi jahat. Nah ini kan yang diusik adalah supaya kita benci Israel. Anti Israel. Nah sementara orang Yahudi jarang banget mau memperlihatkan kesedihan mereka. Bapak Ibu coba cek deh, orang Yahudi ketika mereka memakamkan tentara yang tewas, keluarga mereka korban teror, jarang sekali mereka upload. Iya, betul. Karena mereka justru nggak mau kesedihan mereka diketahui orang lain. Mereka mau simpan itu sendiri. Jadi beda banget, yang satu eksploitatif, yang satu justru sampai kita nih beneran gak sih nih
banyak kematian karena Iya. mereka nggak kasih ini Iya. loh, nggak Betul, betul. memperlihatkan kesedihan itu. Iya. Ada juga warga Muslim Arab Israel yang justru mengutuk aksi teror dan mendukung hidup berdampingan. Mengapa suara seperti ini hampir tidak pernah diterjemahkan atau diangkat di Indonesia? Sebetulnya ada beberapa ya, seperti kayak Yosef Haddad. Iya. Ini dia Arab Kristen, Mhm. warga negara Israel. Iya. Dia bersuara di media sosial. Ada juga Muhammad Kabiyah. Mhm. Dia ini Arab Israel, Islam. Nah, dia juga bersuara. Iya. Ada aja. Ada aja ya. Tapi memang mungkin kalau dibandingkan dengan yang membenci, nah itu jauh lebih banyak. Tapi tentu saja saya percaya bahwa kebenaran itu nggak bisa dibungkam, nggak bisa disembunyikan. Pasti akan mencapai apa yang memang tujuan dari kebenaran ini adalah semua orang itu berada di kubu yang benar. Gitu. Pasti akan diketahui. Baik Bu, sebagian netizen langsung marah ketika ada fakta yang tidak sesuai dengan narasi yang mereka percaya. Mengapa konflik Israel-Palestina sangat mudah memicu fanatisme digital? Itu lagi ya, kembali ke memainkan emosi. Emosi tadi lagi. Emosional, iya. Jadi gini, media sosial itu adalah sebetulnya bentuk dari isi hati kita. Iya. Secara tidak sadar ya. Iya. Kalau kita suka nonton masak, maka timeline kita dibanjiri oleh masak. Kalau kita suka nonton penderitaan orang Gaza, maka dibanjiri oleh Hamas, Gaza, video-video Hollywood tadi. Kalau saya suka Israel, maka timeline saya dibanjiri oleh informasi dari Israel. Jadi hati kita kemana, minat kita kemana, itulah yang muncul. Ya. Nah, kita orang Indonesia, kalau Anda selalu berpihak kepada Hamas, maka ketika terjadi fakta, ada fakta, Anda ngamuk pasti. Karena nggak sesuai dengan yang selalu Anda makan. Selalu Anda konsumsi. Jadi memang sangat penting untuk kita sendiri punya kemampuan menyortir, memilah. Gitu. Karena apa, itu untuk buat diri kita sendiri kok. Ya, kita yang punya kepala ini ya kita sendiri. Benar. Ya, sayangi kepala Anda, sayangi otak Anda. Kita harus bisa memilih ya. Iya, kita milih apa yang mau kita lihat. Benar. Ya, sama orang kecanduan pornografi. Itu di awal dari hal kecil. Lama-lama dia tambah sering, akhirnya ketagihan, nggak bisa lepas. Karena apa? Ada ikatan jiwa. Nah, semua yang tidak ilahi, termasuk kekerasan dan teror, itu tidak ilahi. Itu pasti ada rohnya. Dan itu mengikat. Gitu. Sekali diberi ruang, dia akan ada terus. Dan ingat, iblis itu adalah seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia tidak datang hanya 1 kali, 2 kali, tapi dia bolak-balik nyamperin gitu ya. Supaya akhirnya kita yang kita ngikutin. Nah, banyak anak muda tadinya polos, tapi lama-lama dipenuhi kebencian. Kenapa? Mulai dari 1 video, 2 video, akhirnya pola pikirnya terbentuk anti-Israel. Tanpa dia mau cek dan recheck. Dan sayangnya ini terjadi di beberapa gereja. Anak-anak muda di gereja-gereja sadar bahwa Anda, kalian itu sangat perlu untuk memilah. Pertama, pakai akal budi kita. Kita dikasih akal budi sama Tuhan. Lihat semua secara fakta, dua belah pihak. Benar. Bagaimana cara masyarakat awam membedakan mana informasi valid dan mana propaganda di media sosial? Terutama saat perang seperti sekarang, Bu. Ya, kalau saran saya, kalau dari IDF ini pasukan pertahanan Israel, mereka punya channel ya di media sosial, di mana-mana, Facebook, Instagram, YouTube,
TikTok Mhm. untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan operasi mereka. Iya, Jadi sumber terpercaya. iya, Jadi jangan disesatkan dengan video-video yang tidak jelas. benar. Sama pemerintah Israel juga begitu. Perdana Menteri Mhm. Israel Benyamin Netanyahu cukup aktif. Iya, iya. Jangan sampai Benyamin Netanyahu-nya udah muncul bikin video masih Mhm. belum percaya juga. Gitu ya. Iya, Jadi iya, betul. pastikan Anda semua mengikuti sumber yang benar. Yang benar, Sehingga Anda bisa memastikan bahwa itu informasinya valid. valid, betul. Apalagi kalau di perang ya. Perang Iya, itu kan iya. banyak sekali. Iya, Versi A, versi B. betul, Nah, kita harus pastikan mengikuti yang valid. betul. Dari Iran misalnya. Iya. Iran nggak ada pers bebas. Mhm. Karena itu pasti beritanya adalah versi pemerintah. Dari mana? Dari IRNA, dari Mhm. IRIB, Iya, iya, IRIB, iya, ya, channel-channel pro rezim. iya. Ada channel yang tidak pro rezim, Mhm. misalnya Radio Farda Hmm. atau Iran Internasional dalam bahasa Iya, iya. Inggris. Nah, ini membantu kita menyeimbangkan Menyeimbangkan informasi. informasi. Jangan hanya mengonsumsi dari salah satu Iya, pihak. betul, betul. Itu caranya ya. Baik, Bu Monik, apakah benar ada pergeseran sikap di beberapa negara Arab moderat yang mulai lebih terbuka mengkritik kelompok ekstrim dibanding sebelumnya? Negara-negara Arab ya, Iya. saat ini setelah perang Iran Mhm. lebih terbuka. Iya. Karena apa? Karena mereka lihat Israel ternyata bukan musuh. Ya. Mereka bisa menyadari bahwa orang Yahudi bukan musuh ternyata. I see. Kenapa? Karena selama perang Iya, yang diserang oleh Iran adalah mereka. iya, iya, Ya, iya, mereka betul. nggak salah apa-apa, tapi Uni Emirat Arab bandaranya diserang. Iya. Arab Saudi kilang minyaknya diserang. Iya, yang nggak ikut Kan apa-apa. nggak ikut campur, kok tiba-tiba diserang gitu ya? Ya itulah Betul, betul. aneh. Ya itu Iya, cara iya. Tuhan juga gitu Iya, ya. iya, Karena betul, betul. akhirnya dunia Arab melihat bahwa Israel nyerang Iran. Iya. Harusnya Iran ngajak negara-negara Arab musuhin Israel. Israel. Malah dia nyerang Arab. Ini bukannya malah ngajak berteman negara-negara Iya, Arab, diajak musuhan. iya. Jadi yang terjadi ya itulah pembalikan. Iya, iya. Sekarang negara-negara Arab, bayangin Arab Saudi ikut menyerang Iran. Ya. Karena diserang duluan Karena sama diserang Iran duluan kan? sama Iran. Uni Iya. Emirat Arab ikutan menyerang Iran. Iya, Secara tidak langsung. iya, Gitu. Jadi apa yang terjadi? iya. Ya mereka merasa loh saya diserang. Iya, betul, Saya nggak ikut-ikutan. betul. Lah masa saya diam aja? Iya, iya, Nah iya. itulah yang terjadi saat Saat ini. ini ya. Jadi negara-negara Arab memang tahu bahwa Iran itu adalah rivalitas utamanya dia. Kenapa dibilang rivalitas? Ya persaingan mazhab antara Syiah dan Sunni. I see. Dan di dalam eskatologi Syiah sendiri, mereka percaya Imam Mahdi itu akan datang pada saat kekacauan terjadi, chaos terjadi, dan itulah yang diharapkan lewat perang. Nah itu mengapa susah damai. Ya, di tengah perang ini ada juga komunitas Kristen Palestina yang ikut menjadi korban. Bagaimana kehidupan mereka di tengah tekanan konflik yang sangat kompleks ini, Bu? Ya, kalau Kristen Palestina, saya justru menyayangkan ketika terjadi penyanderaan. Iya. Mereka tidak bersuara loh. Mereka tidak bersuara dalam bentuk gini, kasih tahu dong, IDF atau Israel ini korban Sandra ada di area ini. Iya, 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 iya. Minimal bocorin deh, gitu ya. Ini tidak terjadi, tidak ada suara. Padahal ketika Holocaust terjadi, tahun 1939 sampai tahun 1945, iya, iya. orang Kristen di Eropa banyak sekali yang kasih informasi tentang kejahatannya Nazi. Banyak sekali orang Kristen yang menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka, ngambil resiko loh. Iya, betul, betul. Ya, nah, itu ada keberanian gitu. Iya, lah ini kok orang Arab Palestina nggak ada keberanian satu, dan nggak ada tindakan apapun juga. Apa kira-kira penyebab itu? Apa mereka takut terhadap resiko takut ya? Satu mungkin takut, dan yang kedua kemungkinan juga bisa dibilang apakah ada doktrin
replacement Ah, theology, iya. ya teologi penggantian Mhm. yang menyebabkan mereka merasa ya Israel bukanlah satu iman dengan kami, berbeda gitu loh. Iya, 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 Karena iya. menganggap Israel dengan orang Yahudinya Mhm. itu bukan menyembah Tuhan yang sama, tapi Tuhan yang berbeda. Sehingga yang mereka juga ngapain saya nolongin? Bukan sesama kita gitu ya. Nah Iya, itu iya, Pak. iya. Padahal komunitas Kristen di Iya, Gaza, let's say iya. ada sekitar 1.000 orang. Harusnya cukup Cukup kuat ya, gitu betul, ya. betul. Kalau mereka memberi informasi, Informasi. maka korban penculikan minimal bisa pulang 200 Iya, iya, orang iya, gitu iya, ya. betul, betul. Tapi ini kan tidak. Mhm. Dan lagi juga ketika masa-masa perang, Mhm. mereka ini berada dalam posisi yang antara gimana ya, antara belain Israel Mhm. atau belain Hamas, nggak jelas Ah, gitu loh. Harusnya mereka netralitasnya lebih jelas. Ini abu-abu gitu abu-abu. loh. Karena apa? Mereka selalu juga membuat pernyataan Mhm. kami diserang Israel. Padahal Israel nggak nyerang mereka. Oh. Jadi kayak menempatkan diri disolimi gitu. Ya, padahal Iya, iya. Israel nyerang sebelah gereja. Tapi Iya, iya. dibilangnya Israel menyerang Nyerang gereja. mereka. Sih. Gitu. Jadi kadang-kadang saya juga mikir, kan saya selalu kan memantau ya mereka ini apa ya? Pro Hamas kah apa-apa gitu loh. Kalau maksud saya Iya, apa iya, iya. susahnya sih ngomong yang benar aja. Benar. Terjadi serangan Israel di sebelah gereja kami. Iya, Ya iya. kan Iya, jelas. betul, betul. Bukan kami loh yang Iya, diserang. iya, iya. Tapi karena dentuman maka tembok gereja ada yang kena. Iya, Nah iya, itu lebih iya. masuk akal. Benar, benar. Karena benar. buat apa juga Israel nyerang gereja Iya, gitu iya, loh. Iya. Aduh. Dan kalau dilihat fotonya dampaknya memang iya benar. Aha. Karena dentuman di sebelahnya Iya, makanya iya. dia temboknya ada yang retak. retakan. Tapi sebenarnya sasaran serangan bukan Bukan itu. gereja, tapi narasi dari pers rilisnya seakan-akan mereka yang menyerang itu. diserang. Sebagian orang Kristen Indonesia merasa bingung bagaimana bisa mengasihi rakyat Palestina tetapi di saat yang sama menolak aksi terorisme. Bagaimana menjelaskan keseimbangan ini, Bu? Jadi gini, kalau menurut saya Pak, Iya. teroris harus dikasihi nggak? Tetap dikasihi karena jiwa mereka kan berharga. Jiwa merekanya ya, Iya. tapi bukan aksinya. Tindakannya kan kita tidak setuju. Iya. Nah, artinya apa? Iya. Artinya ketika kita nih orang Kristen, kita harus mengasihi bangsa Palestina. Iya, Betul. setuju. Iya. Tapi sekali lagi, Iya. jangan mengasihi terorisnya dengan perbuatannya. Iya. Kalau kita mengasihi Palestina, maka kita keluarkan mereka Iya. dari siklus kekerasan dan teror. Itulah Hmm. gunanya kita jadi berkat buat mereka. Iya, iya, iya. Nah, iya. gimana caranya kita Iya. menarik mereka dari kekerasan itu? Makanya kita harus kasih tahu itu yang dilakukan sama pemerintah Amerika. Iya, iya, Ya, iya, iya. kepada orang-orang di dunia Arab, dia Iya. menjelaskan musuh kalian tuh bukan Israel loh. Iya, Musuh iya. kalian itu adalah teror. Teror. Siapa yang melakukan teror? Iya, iya. Nah, itu tugas kita juga. Kita Benar, memberitahukan benar. kepada mereka, Palestina, kamu tuh orang Kristen Palestina, kamu tuh bukan disolimi sama Israel. Iya. Kamu iya. disoliminya sama Hamas sendiri. Iya. Toko buku Kristen aja ditutup sama Hamas. Hamas. Di Gaza. Iya, Satu-satunya toko buku Kristen. Musuhnya bukan Israel. Iya, Karena betul. ada orang Israel yang Kristen. Iya. Orang Yahudi ada 50.000 orang. Yahudi Iya, Kristen. Kristen, betul. Ini yang terdata loh. Iya. Ada di 54 kehilat. Mhm, Kehilat itu apa? Sinagoga Kristen. Sinagoga. Iya, iya. Nah, orang Arab Kristennya ada berapa? Ada sekitar 800.000 orang. Banyak. Banyak. Bandingkan dengan 1.000 orang di Gaza. Iya. Jadi iya. kita bisa lihat yang bertumbuh yang di mana. Israel adalah negara dengan kekristenan yang paling banyak pertumbuhan. Jadi orang Kristen malah naik. Iya, Bukan iya. nurun, tapi Iya. naik. Kita mau mengasihi Palestina, kita mau mengasihi Israel. Nggak usah bingung, kasih itu adalah melakukan yang benar. Benar. Tindakan yang benarnya itu apa? Iya. Patokannya sekali lagi, baik belum tentu benar, Benar. tapi benar pasti Pasti baik. baik. Kita keluarkan mereka dari
Iya, iya. siklus Itu, kekerasan dan kekerasan teror itu. itu. Iya, iya. Makanya saya sangat setuju sebetulnya orang-orang Gaza itu dibawa, dikeluarin dari Gaza. Gaza. Iya, Dan iya. dibawa ke Indonesia. Kenapa? Dilayani di sini. Benar. Ya, kan Iya. abis itu kan hanya sementara 3 Iya, bulan, iya. 6 bulan. 6 bulan kemudian pulangin lagi ke sana. Benar. Mereka berdampak pada sekitarnya. Sekitarnya. Iya. Jadi kita menampung 3.000 orang. Kita berkati mereka ya Betul. dengan kasih, Betul. dengan betul. kebenaran. Iya. Ya, itulah benih yang kita tanam nanti di Gaza. Sehingga bertumbuh di Sehingga Gaza. akan terjadi Perubahan perubahan. di Gaza. Ya, kita kan nggak mungkin ke sana, Pak. Iya, betul. Tapi kita bisa undang mereka ke tempat Iya, kita. iya. Nah, itu. Makanya dulu saya setuju. Iya. Orang-orang Kristen malah ngapain Bu Monik? Nampung orang Gaza, bikin masalah. Iya, betul. Tapi itu cara kita bless mereka. Betul. Ya. Mungkin nggak masuk akal, tapi apalagi cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Betul. Itu Ya. wujud kasih Itu kita wujud sebetulnya kasih yang yang benar. Nyata. Daripada kita ngomong doang, apa yang dilakukan? Nggak ada. Iya. Mau ngirim Alkitab, belum tentu dibaca. Mendingan kita kasih nih, bawa ke sini. Iya. Kamu sakit, kita obatin. Benar, Kamu benar. butuh kerja, oke saya kasih ajarin ya. Iya, Program iya. komputer, kamu Betul, bisa betul. Excel, bisa Word, bisa bikin PowerPoint. PowerPoint. Itu lebih berguna. Iya. Ya kan? Iya. Itu Daripada tindakan kasih sebetulnya. iya, tindakan nyata. Betul. Daripada kita, aduh nggak mau lah mereka akan jadi masalah. Mereka akan jadi masalah terus kalau mereka berada di tempat yang Iya. penuh kejahatan terus. Betul, Kegelapan gimana, nggak ada terang di sana. Iya. Ya, tetap gelap terus. Iya. Padahal tugas kita jadi tangan Betul. buat mereka untuk narik. Iya. Baru kita balikin lagi. Betul. Gitu. Ya sayang saya bukan presiden ya Pak. Kalau saya presiden saya udah bikin tindakan. Itu. Baik, menurut Ibu, apa kesalahan terbesar netizen Indonesia saat membahas konflik Timur Tengah di media sosial? Kesalahan netizen, Iya. Kristen atau yang bukan nih? Iya, kalau netizen itu sumbu pendek ya kebanyakan ya. Iya. Jadi gampang banget tersulut ya. Hmm. Jadi gampang banget kayak dikomporin dan senengnya selintas denger doang gitu ya. Iya. Nggak tahan untuk dengerin yang panjang penjelasan. Saran saya ya bukannya saya mau menggurui, Iya. tapi kita harus cari tahu, Iya. dengarkan Iya. gitu ya. Saya juga nggak tahu apa-apa, tapi saya mau cari tahu gitu loh. Iya. Ya kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya Akhirnya kan banyak Pak? tahu. Akhirnya banyak tahu gitu ya. Supaya Betul, apa? betul. Supaya kita jadi nggak sok tahu. Ya kan? Kalau kita nggak tahu apa-apa tapi kita ngomong ya, Jadi kita sok jadinya tahu. sok tahu. Nah, karena itu media sosial memang dibentuk dalam beragam format ya. Iya. Tapi saran saya sekali lagi cari tahu, cek dan recheck. Agar apa? Agar kita tidak dituntun secara emosi. Iya. Tapi kita menggunakan akal budi yang Tuhan kasih. Iya. Sehingga kita juga hidup dalam kebenaran demi kebenaran Iya, amin. dan kebenaran. Baik, sebagai mantan jurnalis, bagaimana Anda melihat peran algoritma TikTok, Instagram, dan X dalam membentuk opini masyarakat Indonesia tentang Israel dan Palestina? Memang algoritma pengaruh ya Pak. Iya. Mau nggak mau kita harus bilang tadi. Kalau kita hobi masak, sekali puter masak terus. Iya. Sekali kita misalnya googling mobil listrik, maka habis itu iklan mobil listrik muncul terus. Iya. Itulah algoritma. Karena itu kita juga mengontrol apa yang kita mau. Iya. Ya jangan cari berita yang sembarangan. Iya. Karena apa? Karena Anda akan dibanjiri berita sampah-sampah. Iya. Ya, kan Betul. sekarang gini deh. Ini ngomong agak jorok dikit ya, boleh ya? Joroknya gimana? Kalau Anda masuk ke toilet, Anda kan pasti maunya toiletnya bersih. Betul. Iya kan? Iya. Kalau nggak bersih, Anda pasti pencet flush. Iya. Supaya itu bersih. Bersih. Nah, itu dia. Anda harus sering-sering pencet flush. Bersihin deh diri kita, Iya, betul, pikiran kita gitu ya. Iya. Ibaratnya gini loh. Aduh,
kayaknya hatiku selalu panas deh kalau dengar Mhm, Israel. mhm. Something wrong berarti. Iya, Makanya harus apa? di Di-flush, flash. bersihin dulu. Betul, Jadi itu yang kita lakukan buat diri kita. betul. Pokoknya rajin-rajin lah. Pokoknya kalau ada muncul dikit langsung Iya, iya. flash. Keluarkan jauh-jauh, bye-bye. Iya, iya, betul. Gak mau, jangan masukin sampah. Udah Iya, itu iya, aja. iya. Betul, betul. Baik, Bu. Mengapa konten kemarahan, kebencian, dan provokasi jauh lebih cepat viral dibanding video perdamaian atau kerjasama antar warga di lapangan? Akhir zaman, bicara tentang kesesatan. Hmm. Pasti ada kesesatan, Iya, kata iya, Tuhan iya. Yesus ya. Iya, iya. Bahkan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah salah satunya banyak kesesatan. Kesesatan. Jadi nggak usah heran kalau Iya, iya. semua yang negatif Mhm. akan lebih banyak daripada yang positif. I see. Iya, iya, betul. Namun bukan berarti orang benarnya nggak ada. Iya, Orang benar ada. iya. Orang fasik ada nggak? Ada. Ada. Iya. Gandum dan ilalang tumbuh Tumbuh bersama-sama. Nah masalahnya kita jadi yang mana nih? Iya. Kita jadi yang gandum atau jadi yang ilalang? Seharusnya kita jadi gandum. Iya, kita harus jadi gandum. Kita jadi orang benar apa kita jadi orang fasiknya? Iya, iya, betul. Nah kita jangan menambah kefasikan dengan apa? Mhm. Menyebarluaskan yang nggak benar tadi. Iya, iya. Jangan menambah kefasikan dengan meracuni orang lain dengan Hal-hal hal-hal yang kita sendiri, ya Iya, ampun, tahu aja belum tentu benar atau enggak. Iya, iya. Kita udah mengajak orang untuk, ini Israel jahat. Selalu seperti itu yang terjadi. Ya sih. Bagaimana gereja bisa mendidik jemaat supaya punya hati yang penuh kasih, tetapi tetap berani berdiri di pihak kebenaran dan keadilan? Saya menyarankan kalau gereja, Mhm. pertama edukasi jemaat dulu sih. Oke. Kan jemaat belum tentu semuanya ngerti. Iya. Nah karena itu Iya. perlengkapi jemaat lebih dulu. Iya, Supaya iya. apa? Supaya dia tahu mana yang benar, mana yang tidak di luar gereja. Iya, iya. Jadi di dalam dikuatin dulu nih. Iya, Perlengkapi jemaat Anda. Mhm. Gitu ya, saya bersyukur ada beberapa gereja yang mengundang saya. Ini gereja jauh-jauh loh Pak. Iya ya. Gereja di Kalimantan Barat, Wow. di Desa Ani. Mereka berani bayar harga, Iya, tiket mahal, Iya, iya. undang gitu ya. Gereja di Medan. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi mereka orang-orang yang mau Iya, supaya jemaatnya ini ngerti. betul. Apa sih yang terjadi dengan perang sekarang? Iya, Perlu iya. nggak kita takut? Enggak, saya bilang. Iya, iya. Ayo kita ngobrol, kita bahas, Betul. tanya jawab. Nah Iya, seperti iya. kayak begitu. Nah jadi perlengkapi kita sendiri Iya, ibaratnya. Kalau Bapak Ibu adalah pendeta hamba Tuhan, Mhm. perlengkapi jemaat Bapak Ibu dengan edukasi. Tentang Israel, tentang Iya, iya. geopolitik. Ini sesuai firman Tuhan nggak? Pasti sesuai firman Tuhan. Betul. Karena apa? Karena semua yang terjadi ada di Alkitab kita. Iya, Tuhan sudah kasih tahu. Masalahnya kita baca apa enggak. Iya, iya. Nah, Iya. jadi saran saya edukasi, perlengkapi jemaat kita sendiri. Baik Bu, apa pesan khusus Ibu Monik untuk generasi muda Kristen dan diaspora Indonesia supaya tidak mudah menjadi penyebar hoax atau kebencian di media sosial? Ya, yang pertama, iblis bapa segala dusta. Karena itu pastikan Anda cek dan recheck. Iya. Karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh iblis ini akan semakin kencang mendekati Akhir kedatangan zaman. Tuhan Iya, iya. Yesus yang kedua kali. Iya, iya. Kenapa? Karena mereka, iblis ini berusaha mencari sebanyak mungkin orang masuk di kubu mereka. Pengikutnya ya. Iya, iblis nggak mau sendirian ke lautan api. Iya, iya. Iblis nggak mau sendirian ke neraka. Iya. Maunya bawa teman, ngajak Iya, kita. Iya, iya. Ya kitanya yang pintar. Betul. Ngapain? Iya, iya. Ya. Iya. Sekarang coba aja taruh tangan di atas kompor. Pasti panas. Pasti panas. Api neraka double. Iya. Panasnya dari itu. Iya. Iya. Ya, jadi maksud saya gini loh. Aduh, sayang banget kalau kita jatuh dalam kesesatan iblis. Iya, iya. Nah, karena Iya. itu pastikan Anda semua
Iya. patokan kita firman Tuhan. Betul. Firman Tuhan ada di Alkitab, kita bisa baca. Iya, Kalau soal Israel, pastikan Anda juga belajar sejarah. betul. Karena sejarah udah terjadi, nggak bisa diulang. Iya, iya. Ya, karena itu ya sejarah udah lewat. Gimana caranya kita mau membatalkan kerajaan Israel? Nggak bisa. Udah jadi, udah ada. Iya. Bahkan udah selesai kerajaannya. Iya, Baru PBB ada, baru negara Betul, Indonesia ada. Negara-negara yang lain datang belakangan. iya, Itu nggak bisa diganti, nggak bisa diubah. iya, Sejarah nggak bisa ditulis ulang. iya, Itu betul. aja. Baik, sebagai penutup, Bu Monik, apa harapan Anda bagi masa depan rakyat Gaza, rakyat Israel, dan perdamaian Timur Tengah secara keseluruhan? Damai hanya bisa tanpa Teror. teroris. Iya, iya. Jadi iya. kalau mau damai gampang, teroris nggak ada dulu deh. Kalau masih ada, aduh, mau Iya, kayak iya. apa juga nggak bisa. Hmm, Karena orang juga nggak bisa hidup loh kalau kita tahu oh ada teroris, terorisme. ya. Yang ada nih di Indonesia misalnya. Mhm. Ada kelompok teror. Iya, Pasti rakyat udah akan minta kepada Densus 88 mencari kelompok atau sel teror itu. Iya, iya. Sama, warga Gaza nggak bisa hidup nyaman, Hmm, aman, damai. Kalau masih ada Hamas. Kita ingat kembali ya bahwa warga Gaza sendiri sekarang menggugat 16 pemimpin Hamas. Iya, iya. Ya, ini lagi proses. Kita Iya. doakan juga agar ini selesai dan terbukti, Iya, gitu iya, ya. iya. Sehingga ini menjadi sebuah kabar baik bagi warga Gaza yang selama ini menjadi korban. Iya, iya, iya. Nah, iya. yang kedua, kita mau Iya. dari dulu sekarang sampai nanti-nanti Iya. nggak akan boleh, nggak akan pernah Mhm. kita setuju pada kekerasan dan Kekerasan teror. Nah, betul, itu udah pasti. setuju. Iya. Jadi nggak ada alasan deh bahwa aduh kita harus mendukung nih karena apa? Karena mereka berjuang gitu ya untuk membela diri mereka. Mereka berjuang untuk kemerdekaan mereka. Tapi cara untuk melakukan sampai pada tujuan itu Iya. dengan cara kekerasan dan teror maka tidak bisa. Iya, iya, iya. Jadi pastikan Bapak Ibu Anda tahu ya bedanya terorisme gitu ya. Iya, Terorisme itu menghalalkan segala cara iya. dengan kekerasan untuk mencapai tujuan dan itu tidak sesuai dengan kata Alkitab juga. Tuhan Yesus nggak pernah mendukung kekerasan loh. Betul. God lovers dan sahabat-sahabat Diaspora TV, dari diskusi kita hari ini kita belajar suatu hal penting bahwa konflik besar tidak selalu sederhana narasi media sosial. Di balik perang, propaganda, dan kebencian, ada manusia-manusia biasa yang menderita. Ada rakyat sipil yang kehilangan keluarga. Ada anak-anak yang hidup dalam ketakutan. Dan ada banyak suara yang selama ini mungkin tidak pernah kita dengar. Kita juga belajar bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk ikut menyebarkan kebencian, tetapi menghadirkan kasih, hikmat, dan kebenaran. Membela kebenaran bukan berarti membenci suatu bangsa. Dan mengasihi manusia bukan berarti membenarkan semua tindakan. Karena itu, mari kita belajar memiliki hati yang adil, tidak mudah diprovokasi, tidak gampang termakan potongan video, dan tidak membangun opini hanya dari emosi sesaat. Kiranya kita semua menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, dan tetap menjaga kasih Kristus di tengah dunia yang semakin penuh kebencian dan polarisasi. Terima kasih Ibu Monique Rickers atas wawasannya dan penjelasan hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jika tayangan ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Agar semakin banyak orang belajar melihat persoalan dengan lebih jernih dan dewasa. Saya, Evangelis Erwan Nainggolan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Diaspora Talk Show berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu ku